Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi ini di hari Jumat ya. Mudah-mudahan Jumat ini membawa keberkahan buat kita semua. Jangan lupa ya, Hmm. banyak-banyak berdoa gitu sekarang ini. Tapi katanya doanya supaya makbul itu bersedekah di hari Jumat gitu ya. Karena Amin. doanya jangan lupa bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Ya, memang penting kita berdoa pribadi, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara itu penting dilakukan Hmm. juga rame-rame tembus ke langit doanya gitu ya Mbak Agi karena bangsa Iya. kita memang sedang situasinya berat dan kalau Anda mengamati di media atau menyimak juga percakapan-percakapan kita saya kira juga Hmm. bisa mengendus sesungguhnya apa yang sedang terjadi sekarang pertempuran di bawah di balik di panggung belakang itu sekarang sedang seru banget gitu ya Mbak Agi. Seperti biasa kami temani Anda dalam program Off the Record membaca berita di balik berita bersama kami saya Hersu Bin Arif. Dan saya Gibita senang menjumpai teman-teman sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yes, Amin. iya, iya. Amin, amin. Kita doakan ya Mbak Agi karena kita alhamdulillah tetap semangat karena banyak sekali doa-doa untuk kita semua itu. Jadi dari para Betul. viewer kita dan saya Hmm. kita juga doa yang terbaik buat Anda semua. Mbak, kenapa saya tadi ngomongin seperti itu? Kalau lihat ini perkembangan terbaru dari persidangan yang berkaitan dengan judul ya Mbak Agi, Hmm. judi online. Ini kalau lihat kesaksian-kesaksiannya, tadi kemarin-kemarin kan lebih pada dakwaan jaksa gitu ya Mbak Agi ya. Sekarang kalau Hmm. lihat kesaksian Betul. terutama dari sejumlah pejabat di Kementerian Kominfo yang di masa lalu ya sebelum berubah jadi Komdisi, Hmm. ya agak sulit ini Pak Budi Ari ini untuk berkelit Mbak Agi ya. Nah, karena sekarang Hmm. ada dakwaan dan juga ada kesaksian dan kesaksian itu semua menunjukkan bahwa ya memang Pak Budi Ari ini punya kedekatan eh, yang kedekatan yang sangat dekat gimana ya pokoknya punya ya hubungan yang sangat dekat dan bahkan harus diakui itu mencurigakan dengan terutama dua orang terdakwa yang sekarang sedang disidangkan kan ada Hmm. empat orang sekarang yang disidangkan ya Mbak ya. Betul. Jadi ada Hmm. Zulkarnain Aprilantoni, kemudian Budi Hmm. Kismanto, Ali Iya. Jabarti Kemas, dan kemudian Murijan atau sering dipanggil Agus. Tapi dua orang Iya. ini, Apriantoni, Zulkarnain Apriantoni atau Tony Tomang ini dan Budi Kesmanto ini akhirnya banyak sekali pengakuan-pengakuan dari kesaksian dari para pejabat di Kominfo yang menyatakan dia ini memang orangnya Pak Budi Ari dan bahkan orang seperti Budi Kismanto yang sebelum-sebelumnya juga sudah disebut bahwa dia sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi karyawan ini karyawan kontrak ya Mbak berarti untuk proyek ini Iya. ya Mbak ya. Itu Hmm. tapi Hmm. tetap karena ya ini apa orangnya Pak Budi Ari pesan dari Pak Menteri ya semua anak buahnya mencarikan justifikasi termasuk ditempatkan di mana gajinya berapa dan sebagainya karena kepentingan dari orangnya Pak Budi Ari gitu ya Mbak Agi. Iya, jadi nanti kita elaborasi satu Hmm. persatu nih. Ini penting Yes, banget Mas Tirso. ya, ya, Karena ya. kalau sebelumnya itu masih berupa dakwaan, surat Mm-mm. dakwaan yang dibacakan oleh Mm-mm. jaksa, maka saat ini kemarin tanggal Mm-mm. 28 gitu Mm-mm. pada sidang pengadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, itu semuanya terungkap begitu. Mm-mm. Jadi dari 6 saksi begitu yang dihadirkan, setidaknya itu ada 3 pejabat Tiga jabat itu ya. yang menyebutkan nama Budi Ari begitu. Dan ceritanya lucu-lucu kalau kita perhatikan gitu. Dan satu yaitu yang namanya Murijan ya Mas Heru. Murijan atau Agus ini mulai makan temen nih. Jadi dia Ya, ini kan berselisih. broker dia nih ya Mbak ya sebenarnya ya. Betul, iya. Mm-mm. Jadi dia mengatakan bahwa Adi Kismanto yang lulusan SMK itu adalah tangan kanannya Budi Ari begitu. Mm-mm. Jadi Mm-mm. begitu sangat diperjuangkan untuk masuk ke dalam Kominfo itu tadi. Coba kita lihat satu persatu ya Mas Irsu. Kesaksian ini diberikan oleh ex Dirjen Aptika Hoki Situngkir. Ini saya harus Mm-mm. banyak membaca nih karena banyak nama di sini takut salah ya. Mm-mm. Kemudian juga ex Direktur Pengendalian Aptika Teguh Arif Yadi, Mm-mm. dan juga Ketua Tim Pengelolaan Keuangan Direktorat Aptika Ulfa Wahidiah. Mm-mm. Dan satu lagi kesaksian dari terdakwa Agus alias Mufrijan itu. Jadi dari Mm-mm. 6 tuh 4 itu semuanya menyebut nama Budi Ari dan kemudian perannya dalam hal ini. Jadi Mm-mm. coba kita lihat dari yang posisi yang paling tinggi ya Mas Ersu, Ya, yaitu Dirjen ya, eh, Pak Dirjen ya. Hoki Sikuir ini betul. dulu dikenal ini lulusan sarjana dari ITB ini. Saya tahu ini dia terkenal dulu dengan batik fraktal ya. Dia pernah Hmm. ajaran seperti itu dan dia memang dikenal sebagai timnya Pak Jokowi, orang dekatnya Pak apa ya, pendukungnya Pak Jokowi lah dia dan dia Iya, masuk ini kan betul. menggantikan Dirjen yang lama Sony Pangeran itu ya Mbak, yang sorry Pangeran Hmm. Pangemanan atau siapa lupa namanya yang
setelah Mm-mm. PDNS kan, PDNS Ya. jebol dan kemudian dia mengundurkan diri dan Hoki Situngkir ini yang kemudian masuk ke situ gitu. Mhm. Iya, jadi Pak, eh, eh, oh kita kita mulai dari Pak Dirjen dulu ya. Ya, ya, Tadinya Pak Dirjen dulu. Coba kita lihat. Jadi sekarang dia ini jelas sudah ex ya. Jadi ya. ex Dirjen Aptika. Aptika itu aplikasi informatika. Mm, Pak Hoki Situngkir ini mm, mengaku pernah bertemu dengan terdakwa kasus perlindungan judi online itu yaitu Zulkarnain Apriliantoni. Nah, mm, Zulkarnain Apriliantoni ini dari keempat terdakwa, mm, dia nih yang perannya paling besar dan dia ini istilahnya kepalanya lah begitu ya. mm. Kepala Kepala geng. mafia judol inilah Ya, ya, gitu ya, di mafia ya. Komdiji. Mm, mm, Iya, mm, dan mm, dia mengatakan bahwa saat itu pada bulan April 2024, mm, Hoki ini diperkenalkan dengan Tony Tomang alias Zulkarnain Aprilianton ini. Kalau Budi Ari menyebutnya sebagai Johnny Jul, Tony Jul, Jul itu Zulkarnain begitu ya. mm, Ini kok anehnya pertemuannya ini Mas Hersu, mm, ini apa di kediamannya Budi Ari. Jadi mm, ini sama saja ya kelakuannya sama seperti kemarin kita menyebut Nadiem Makarim ya, mm, Menteri Pendidikan tersebut. Pertemuan resmi untuk membahas tentang sesuatu pekerjaan di kantor, tapi pertemuannya di rumahnya Budi Ari. Dan mm, biasanya pertemuannya ini memang di rumah dinas di Widya Chandra Jakarta yang memang dikenal sebagai perumahan menteri. Nah, ini Hoki di dalam persidangan tersebut dia bersaksi bahwa di situ dia diperkenalkan dengan Tony Tomang tersebut begitu. Dan dikatakan bahwa dia yang akan membantu penanganan soal judol. mm, mm. Nah, dalam hal ini kalau penanganan ini kan berarti ada dua konotasi. Penanganan apa nih? Penanganan untuk memberantas ataukah penanganan justru Ya, untuk Kak, memelihara? ya kalau dalam konteks dengan Pak Dirjen itu penanganan Seharusnya untuk itu ya begitu. Tapi memberantas jadi. apakah maksud dari Budi Ari dan maksud dari Pak Dirjen ini sama begitu kan ya? Ah, ya, Nah, ya, ya, sejauh ya. ini Pak Dirjen sendiri menganggap ini penanganan yang positif yaitu memberantas Hmm, judol hmm, sesuai dengan hmm, amanah dari pemerintah dan amanah hmm, jabatan itu sebetulnya. hmm, Nah, ini yang mau membantu penanganan judol, kata Budi Ari kepada Hoki yang kemudian dijelaskan kepada JPU. hmm. Nah, terus kemudian tapi dia tidak mengetahui secara pasti apa kapasitas dari Tony Tomang tersebut. Ini Pak Dirjen ini takut ya tanya kepada Budi Ari, apakah dia ahli IT atau apa dan sebagainya. Karena dicecar oleh jaksa ditanyakan apa kapasitas dari Tony Tomang tersebut, dia mengatakan tidak tahu apakah dia ahli IT. Ya saya tidak tahu gitu. Jadi Kacau. pasrah bongkoan gitulah ya dikasih orang ini. Ya, Padahal dia bukan orang Kominfo, dia kan orang bukan. luar. Orang iya. Iya, iya, oke. Oke. Orang apa pihak luar gitu. Hmm, Apakah kurang pakar di dalam Kominfo itu sendiri untuk menangani judol gitu dan hmm, dikenalkannya di rumahnya. Ya kita tahulah cara-cara seperti ini. Kalau dikenalkan itu di kantor pasti banyak saksinya. hmm, Akan banyak saksi mulai dari satpam, mulai dari petugas yang menjaga hmm, lift begitu ya, hmm, hmm, kemudian staf-stafnya dari Pak Budi Ari ketika itu begitu kan. hmm, Tapi kalau di rumah itu kan relatif aman gitu. hmm, Tapi akhirnya terkuak di dalam persidangan tersebut. hmm, Nah, kemudian dia dalam surat dakwaan itu jasa menyebut eh, Zulkarnain Apriliantoni ini bertugas sebagai penghubung dalam tugas judol Komdiki. Kita sudah tahu itu begitu. hmm, Jadi eh, kemudian yang berikutnya ya kesaksian dari Pak Dirjen ini apa ketemu di rumahnya Budi Ari itu terus kemudian selain memperkenalkan dia juga eh, tidak jelas lah Mas Ersu ketika itu ya karena yang sesudahnya justru direkturnya ini yang memiliki kisah lebih banyak saya rasa hmm, hmm, yaitu direktur dari pengendalian Aptika. Coba ya. kita lihat ya. Ya Nah, walaupun mungkin nanti ada kaitannya dengan Pak Dirjen lagi karena mesti dikonsultasikan dengan Pak Dirjen dan sebagainya kan nantinya ya. betul. Ya, oke, Mungkin lanjut. Pak Dirjen ini kurang turun ke bawah atau bagaimana begitu ya. Atau dia melindungi diri atau bagaimana. Tapi yang jelas nih, yang kesaksian berikutnya ini dari mantan Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika atau Aptika Kementerian Komdiji tersebut begitu. Pak, Nah, siapa dia namanya? ini Namanya Teguh siapa tadi namanya, Mbak? Teguh Arifiadi ya Mas Teguh Erso. Raffiadi ya. Dan kemudian dia menyebut, ini Adi Kismanto nih yang dia Hmm, sebut, hmm, itu direkomendasikan oleh Budi Ari. Ini hmm. sudah beberapa kali dari hasil apa namanya investigasi media-media juga kita Konsisten sudah
ini ya, Tapi ini kan konsisten fakta semua. persidangan, Iya, ya konsisten betul. ya dengan sebelumnya ya. Konsisten Yes. dengan dari hasil investigasi media begitu. Hmm, Nah, di persidangan sebagai fakta persidangan dia menyebut bahwa Adi Kismanto direkomendasikan oleh Budi Ari untuk bergabung dalam tim penanganan judol. hmm, Sebutannya itu lagi, tim hmm, penanganan judol, bukan pemberantasan judol ya, tapi hmm, tim penanganan judol. Jadi kayak ambigu namanya. hmm, Nah, saat itu apa namanya Pak Teguh ini dia masih bingung, Mas Hersu, dia tidak tahu Adi Kismanto. Jadi saya dikenalkan dengan Pak Adi Kismanto di ruangan Pak Menteri. Kemudian Pak Menteri minta agar Pak Adi membantu aspek-aspek hmm, teknis berkaitan dengan kerja pemblokiran judi online. Dikenalkannya seperti itu. Ini dikenalkannya di kantor, begitu ya, di ruangannya Budi Ari. Meski begitu, Teguh mengaku tetap menjalankan prosedur seleksi penanganan judol. Jadi walaupun sudah dikenalkan nih si Adi Kismanto bahwa hmm. dia akan membantu, tetap saja Teguh ini stay kepada SOP. Sepertinya seperti itu Mas Hersu. Karena dia tetap melakukan seleksi untuk orang-orang untuk mau bekerja. Ini kan artinya dia akan menjadi pegawai kontrak atau ASN Hmm. untuk berikutnya artinya harus tetap diseleksi. Nah, dari hasil seleksi tersebut ternyata dia itu tidak lulus seperti yang kita sudah tahu karena kualifikasinya bukan lulusan SMK untuk level tersebut. Sarjana ini ya harusnya ya. Betul, levelnya Hmm, sarjana. Sementara Adi Kismanto ini adalah lulusan SMK tapi yang mengerti soal IT. hmm, Nah, begitu kemudian beliau Pak Menteri setuju untuk proses seleksi tersebut juga. hmm, Kemudian tidak lama kami mendapati bahwa CV Pak Adi itu eh, dari salah satu staf khusus yang dibawa oleh Pak Menteri. Kata dia hmm, seperti itu Mas Hersu. Jadi ini bulat ya, cukup bulat dari satu orang ke orang yang lain. Nah, dalam proses rekrutmen tersebut itu sudah disebutkan bahwa dia tidak lulus. Saya menyampaikan bahwa ini tidak memenuhi kriteria. Kemudian Dirjen menyampaikan bahwa tolong ini sampaikan ke Pak Menteri karena hmm, rekomendasi saudara Adi dari Pak Menteri. hmm. Takut ini Pak Dirjen ini rupanya. Buang badan kalau orang Medan nyebutnya Buang ya. badan, Ya, itu. betul. Hmm, Jadi nyuruh Pak hmm, Direktur hmm, bawahannya ini untuk ngomong ke Pak Menteri. hmm, Kemudian saya forward informasi terkait tidak bisa diterimanya Pak Adi kepada Pak Menteri melalui staf khusus. Jadi hmm, lewat staf khususnya tidak hmm, langsung kepada Budi Ari. hmm, Kemudian staf khusus Menteri kembali menghubungi dirinya dan meminta agar dua peserta seleksi lain yang berlatar belakang lulusan SMK diterima. Salah satunya Adi Kismanto. Wah, ini untuk memvalidasi hmm, nantinya. Ini pinter loh. Kalau nanti terjadi persoalan, oh nggak cuman Adi Kismanto kok yang lulusan SMK yang kemudian diterima, hmm, ada satu lagi pegawai yang lain kan. hmm, hmm, Biasanya seperti itu. Jadi hmm, seperti sesuatu yang ini sebetulnya penerimaan khusus, tapi dibuat menjadi sesuatu yang wajar, kurang lebih hmm, begitu. Nah, hmm, Teguh mengaku sempat memastikan kembali apakah permintaan tersebut benar kriteria dari menteri atau tidak, ya, karena hmm. ini menyalahi Menyalahi aturan. Ya. aturan yang ada di kementerian. Saya tanya lewat WA, apakah ini benar kriteria Pak Menteri atau sudah ditanya ke Pak Menteri? Hmm. Kemudian dijawab bahwa ini sudah dari Menteri. Yang menjawab itu adalah staf susnya. Kayak nggak Nah, usai disebutin ya staf khususnya siapa ya. betul tidak Hmm, disebutkan nama dari staf sus. Nah, kemudian Teguh tuh menyimpan screenshot tangkap layar itu Mas Hersu hmm, hmm, dan hmm, mengirimkannya kepada mantan ketua tim pengelola manajemen SDM hmm, di Kemenkominfo. Terus kemudian tim keuangan dan rekrutmen menyimpulkan Adi Kismanto tetap tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai staf khusus. hmm, Tapi ternyata sebetulnya ya staf-staf dari Budi Ari ini kekeh loh kalau kita lihat di hmm, sini hmm, Mas Hersu. hmm, hmm, Mereka tetap mengadakan seleksi, kemudian hmm, tetap menyimpulkan bahwa dia tidak memenuhi syarat gitu. hmm, hmm, Akhirnya kami anggapnya sebagai orang yang dimintakan untuk membantu. Kami tidak bisa menetapkan bahwa Adi sebagai salah satu pegawai di tim kami. Itu kata Teguh, Pak hmm, Direktur tersebut. hmm, Nah, terus kemudian coba kita lihat lagi ya Mas Hersu, kesaksian dari Ketua Tim Pengelolaan Keuangan Direktorat hmm, Aptika yaitu Ulfa Fakhidiah. Nah, ini menarik lagi, ini yang disebut seperti Mas Hersu tadi, bahwa dia lulusan SMK, sebetulnya tidak lulus, hmm, hmm, tapi minta digaji 17 juta, hmm, begitu. hmm, hmm, hmm. Ya dan karena manajer aja di situ cuman 16 juta. Jadi artinya dia udah lebih Betul. tinggi dari manajer gitu kan. Ini menarik ini kasus ini ya. Iya, dan tadinya Saudara Adi meminta dari waktu kualifikasi sebesar 17 juta, Pak, kata Ulfa itu ya, Hmm, ketua timnya.
Hmm. minta 17 juta kata Hmm. kata per bulan kata hakimnya begitu. Mungkin Pak Hakim melihat lulusan SMK minta 17 juta Hmm. Hmm. apa-apaan gitu ya. Hmm. Dan kemudian betul, dan ini sudah di level manajer. Manajer kami aja hanya 16 juta kata Ulfa Hmm. kepada hakim. Setelah meminta pertimbangan Direktur Pengendalian Aptika saat itu yaitu Teguh Hmm. Arifyadi itu tadi, Hmm. Pak Direktur atasannya akhirnya disepakati gaji Kismanto sebesar 10 juta per bulan dengan menggunakan dana operasional Hmm. ATK, Hmm. alat tulis dan kantor. Seperti Hmm. kita tahu, seperti biasa ada Hmm. dana taktis ya, Hmm. ada petty cash biasanya kalau di kantor itu untuk keperluan-keperluan mendadak. Misalnya perjalanan harus segera pergi kalau kita wartawan, tapi uang belum turun ya pakai petty cash nanti diganti begitu. Hmm. Nah ini pakai dana ATK loh, dana operasional ATK. Belanja Saya rutin dong ya jadinya ini ya, masuknya ya. Betul, ini menyalahi penggunaan nih Mas Hmm. Hersu Hmm. Betul. demi meluluskan permintaan rekomendasi dari Budi Ari. Hmm. Saya laporkan Pak, berapa arahannya? Dari Pak Direktur 10 juta saja disesuaikan dengan anggaran yang ada gitu. Hmm. Jadi saya alokasikan dana tersebut, kasihan ya sebagai bawahannya. Hmm. Ulfa mengatakan Adi sebenarnya tidak lolos dalam proses tersebut. Itu yang menyebabkan dia hanya sebagai tenaga teknis saja Hmm. katanya. Hmm. Nah, kemudian diambillah itu Mas Hersu uang 10 juta yang lainnya dari anggaran yang lain. Hmm. Kemudian sehingga saya usulkan otomatis menggunakan dana tersebut yaitu dana operasional sebesar 10 juta per bulan jadi totalnya 20 juta. Ini tidak tahu, tidak dijelaskan dari 20 juta dari sana, dari sini begitu. Kemudian apakah dibayarkan 17 juta sebagai Hmm. sesuai permintaan Hmm. ataukah tidak begitu Mas Herso. Hmm. Jadi ini kesaksian sudah dari 3 pejabat Hmm. yang apa menyebutkan nama Budi Ari tersebut Hmm. dan semuanya sebagai fakta persidangan. Ya, iya, karena itu saya sebutkan bahwa dari dakwaan juga itu muncul nama Hmm. Budi Ari. Sekarang kan ini dikonfirmasi oleh pengakuan atau kesaksian dari para pejabat di Komdiji, jadi di Kominfo. Jadi saya kira memang sulit untuk berkelit gitu, Pak Budi Ari itu yang saya tetap aja penasaran sampai sekarang gimana ceritanya ini ya kok bisa ada fakta-fakta semacam itu. Nggak usah Hmm. ngomongin soal kesaksian dulu ya, Hmm. berkas perkara yang dibuat oleh ke polisi kok Pak Budi Ari tidak jadi tersangka juga dalam sakit itu yang saya sampai sekarang itu masih bingung karena jaksa juga bilang bahwa ya kami bikin kan berdasarkan berkas perkara tapi jaksanya kenapa juga nggak nanya loh kalau ada fakta begini kenapa nggak ini jadi terdakwa juga kan harusnya jaksanya juga nanya gitu loh Mbak Aki. Iya, harusnya ditelusuri Iya begitu dong. kan, Hmm. kemudian Hmm. dibuat BAP-nya, kemudian masuk ke dalam deretan terdakwa. Itu malah terdakwa yang paling besar gitu Hmm. Hmm. perannya. Hmm. Iya ya. Dapat jatahnya saja berdasarkan Hmm. kesaksian Hmm. dari para terdakwa dan kemudian menjadi fakta persidangan ini mendapatkan 50% kan dari Dari 8 juta ya. pendapatan mereka. Iya, dari 8 juta. Dan ternyata itu bukan, ya memang lebih dari 10.000, tapi Hmm. ternyata jumlahnya tuh 20.000 lebih Oh. apa situs judul tersebut yang dilindungi Mas Hersu. Mas Hmm. Hersu, coba kita lihat Hmm. ini kesaksian dari Murijan alias Agus, yaitu dia mengatakan Adi Kismanto tangan kanan Budi Ari. Ini Mungkin kan, ini broker ya, Morijan ini ya, bukan orang Kominfo ya. betul. Hmm. Iya, iya. Dia ini orang luar juga begitu. Dia statusnya sebagai broker. Nah, dia mengatakan seperti ini Mas Hersu. Jadi ini terungkap lagi-lagi dalam persidangan itu dia mengatakan awal mula dirinya itu dia menjadi berperan sebagai penghubung lah antara Hmm. agen situs Judol dan Kementerian Kominfo Hmm. agar tidak terblokir begitu Hmm. ya. Hmm. Nah, ini dia urutkan coba saya cari mana pernyataannya supaya tidak salah. Agus mengatakan bahwa dia merupakan penghubung antara agen situs Judol dan Kementerian Kominfo sejak Maret 2024, sejak Budi Ari menjabat. Cuma penghubung saya yang menghubungkan agen judi online dengan Komdiji. Beberapa agen menitipkan situs judul kepada Agus agar tidak diblokir oleh Kementerian Kominfo. Antara lain ada nama-nama ya, Muklis Nasution, Ferry, Hmm. juga William atau Acal dan sebagainya. Sementara itu, pihak Kementerian Kominfo yang disebut berkomunikasi dengan Agus adalah Denden Imadudin. Ini Hmm. masih sebagai saksi nih. Ini Hmm. kemungkinan berikutnya nih, karena Ya, sekarang dia tersangka juga terdakwa kan? baru Ya, 4. dia. Betul, dia ini menjadi tersangka juga. Ini sebagai ketua tim penyidikan. Hmm. Terus kemudian ada lagi di sini coba saya lihat lagi Mas Hersu dan Adi Kismanto ketika ditanya itu soal peran dari maksudnya eh, eh, Murijan atau Agus ini ketika ditanya sebagai apa peran dari Adi Kismanto ya dia dengan jelas mengatakan bahwa dia Adi Kismanto tangan kanannya Pak Menteri.
mm, Sebagai orang luar saja dia sudah bisa mm, melihat karena mm, mungkin yang muncul adalah wajah ini begitu. mm, mm, Karena wajah ini Adi Kismanto ini kan dia ada di dalam siklus, ada di dalam ya, Kominfo itu Mas mm, Hersu mm, bersama tim. Sementara kalau Zulkarnain ini adalah orang yang betul-betul di luar begitu, yang penampakannya sebagai sahabat dari Pak Menteri begitu. mm, Kalau mm. ini bawahannya, tangan kanannya, sementara kalau itu adalah sahabat dekat. Kesannya tuh seperti itu. Iya, 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 menarik ini. Kalau Anda tadi sama Deden Imanuddin Iya, namanya. iya, yang flexing flexing itu Mas itu, Oh ini ya, salah satunya. oh yang anu pakaiannya semua dari atas sampai bawah Burberry semua itu ya. Ya, Oh iya, 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 iya. Oke, saya ingat ya, ya sampai ingat Mas waktu Hersuni. ya waktu dia umroh kan juga begitu ya, sampai tasnya, sendalnya, bajunya semua Burberry semua ya, memang gila. Iya, Nah, ternyata tapi sampai ke Jawa, dan terus di kalau kapal Murijan pesiar tadi, dan sebagainya. Murijan Hmm, tadi lebih menarik lagi karena istrinya juga tasnya branded semua dan betul. mobil-mobilnya mewah, dan ketika mulai Waduh. ada penangkapan itu dia menyembunyikan Mhm, hartanya itu di sebuah apartemen di kawasan mhm, kawasan, saya tiba-tiba lupa ya, mhm. kawasan Bintaro kalau tidak salah ya, ada di Oh. ya di sebuah apartemen di Mhm, Bintaro yang mhm. kemudian ditinggalkan begitu saja hartanya itu. Ya ini dari rumah kontrakan tiba-tiba kemudian mobil jadi punya barang-barang itu, barang-barang branded, dan kemudian mobil-mobil mewah. Jadi memang dari sini kemudian flexing ya, memang ini duit duit Mhm. setan dimakan hantu gitu jadinya ya. Iya. Mhm. Ya. Iya, iya. Dan kalau kita ingat nih Mas Hersul, coba ya kita lihat kaitannya. Mm, Eh, pada persidangan sebelumnya tanggal 14 Mei, ini kan mm, persidangan tanggal 28 Mei ya. mm, Jadi ini persidangan yang ketiga nih kalau tidak salah, mm, 14, 21 dan kemudian 28. Nah, mm, ketika itu Budi Ari terungkap ya, berdasarkan kesaksian dari Tony Tomang atau Zulkarnain Apriliantoni ini, bahwa dia bertemu dengan Budi Ari lagi-lagi di rumahnya. Jadi ini bertemu membahas soal judol dengan Pak Dirjen itu di rumahnya, kemudian bertemu dengan para terdakwa ini di rumahnya lagi mm, begitu. mm, mm. Ini sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Jadi membahas soal-soal resmi itu ya ada di kantor begitu. Ya, Kenapa harus bersembunyi di rumah? Ini kan karena yang dibahas ya. sesuatu yang Satu itu, hmm, satu bahwa itu hmm, sesuatu yang mencurigakan. Yang kedua, mereka ini sangat dekat sekali. Jadi nggak mungkin kalau ngaku nggak kenal gitu loh dari situ saja. Jadi betul. ini bukan mengkonfirmasi bagaimana foto-foto Pak Budiari yang cukup dekat Hmm, dengan baik dengan Zulkarnain Apriantoni, juga dengan Budi Kusmanto ya. yang dia menikah itu, bahkan Adi Kismanto Adi ya. Kusmanto ya, itu Hmm, pernikahan yang kedua ya, dia kan waktu itu ya hmm, fotonya yang hadir itu ya. Jadi nggak, saya betul. kira nggak, agak sulit untuk ngeles, tapi tetap aja apa yang terjadi gitu. Hmm, Ya, ini pada kalau kita ingat ya, ini kan hmm, masih berkelit-berkelit begitu ya. hmm, hmm, Jadi ada kesaksian yang kemudian direduksi begitu. Kita hmm, lihat pada sidang yang pertama, tanggal si Tony Tomang ini mengatakan bahwa pada 19 April 2024 hmm, Zulkarnain ini bertemu Alwin. Ini berdasarkan surat dakwaan juga dari jaksa. Tanggal 19 April 2024 Zulkarnain bertemu Alwin. hmm. Ini Alwin Kemas ya, Ya, membahas Jabarti situs Kemas judol. ya, ya Jabarti Ya, Kemas ini. ini salah satu Hmm, hmm, terdakwa juga hmm, agar judul tidak diblokir. Dalam pertemuan itu Zulkarnain meminta 8 juta per situs dengan dibayar dalam bentuk dolar Singapura. hmm, Kemudian Adi Kismanto menerima informasi bahwa Budi Ari yang saat itu menjabat masih Kominfo begitu hmm, memberikan arahan untuk tidak melakukan penjagaan situs judul di lantai 3 Komdiji. Ini luar hmm, biasa Mas hmm, Hersul. hmm. Penjagaannya kan kemudian ada kantor satelit begitu ya di Ya, eh, ya, di di daerah Bekasi ketika Bekasi itu. ya. Hmm, Betul. Tapi ternyata penjagaan itu juga dilakukan sebelumnya, sebelum ada kantor satelit itu ternyata dilakukan di lantai 3 Komdiji. hmm, hmm, hmm. Gila nggak? Dan Ini udah pindah ke lantai 8 katanya kemudian kan? kemudian pindah ke lantai 8 dan itu disetujui oleh Budi Ari. Tidak dijelaskan kenapa dari lantai 3, apakah di lantai 3 itu terlalu banyak orang, kemudian di Hmm, lantai 8 itu hmm. lebih private atau bagaimana tidak dijelaskan. Ya, Tapi ya. yang jelas ada pertemuan itu di rumahnya Budi Ari dan menyetujui pemindahan Hmm, pekerjaan penjagaan judol tersebut. Nah, hmm, selanjutnya Zulkarnain Apriliantoni dan Adi Sumanto menemui Budi Ari di rumahnya apa dan sebagainya gitu ya. Teman-teman ini bisa bisa lihat di apa namanya berbagai surat dakwaan banyak sekali. Dan yang lainnya lagi coba ya kita lihat Mas Hersu. Siapakah nama
siapakah nama dari Budi Ari ini? Apa Oh, namanya? kodenya Kalau tidak maksudnya kode bagi-bagi ah, kode, jatah. kalau- Ya, iya, hmm. kalau tidak salah PM ya Mas Hersu. PM ya. PM Nah, itu Pak PM. Menteri kali ya. Iya, kalau saya juga menduga begitu, Pak Iya. Menteri, Hmm. apa apa Perdana Menteri kayaknya nggak mungkin, kayaknya Pak Hmm. Menteri begitu. Hmm. Hmm. Dan Hmm. ternyata ada kode-kode lain CHF atau apa begitu, eh, kode di mana pembagian itu digabungkan antara eh, Apriliantoni dan Budi Ari. Jadi Hmm. banyak sekali kode di situ. Ini teman-teman bisa melihat nanti Mas editor ini biar menampilkan. Ini kalau sudah ada kode-kode seperti itu kan terjadi pada berbagai korupsi ya. Hmm. Misalnya korupsi impor sapi ketika itu ada kode. Terus kemudian berbagai korupsi Al-Quran kalau tidak salah itu juga ada kode. Jadi ada kalau ada transfer atau ini bagiannya siapa, itu biasanya memang selalu ada kode gitu. Kalau kemudian dari surat dakwaan dan juga dari para terdakwa ini kemudian mengakui itu, ya itu memang sudah eh, memang seperti itu begitu jalannya aliran dari dana tersebut. Kalau seandainya korupsi ini dilihat dari biasanya kan korupsi dilihat kemana Hmm. uang itu mengalir gitu. Iya, iya, iya. Ya. Jadi apalagi dong kalau kayak gitu, ini nggak, bukan framing ya Pak Budi Ari, ini kita Mm-mm. mengutip dakwaan jaksa Ya, dan juga pengakuan dari para saksi. Jadi kalau dari sini sebenarnya hakim yang harusnya membuat penetapan, Mbak Agi, ini untuk menghadirkan ya, Pak Budi Ari, karena kan kalau jaksa tidak tidak punya kewenangan untuk itu. Jaksa ya dia ya, cuma menuangkan dakwaan itu berdasarkan berkas perkara yang dari kepolisian. Dan kemudian ya, di situ kan sebenarnya ya yang betul-betul bisa digunakan sebagai dokumen hukum ya, itu ya yang pengakuan di depan hakim, bukan yang BAP dan sebagainya itu bukan dokumen hukum, karena kan Anda sering ya. kita Mhm. sering mendengar bahwa eh, mencabut BAP-nya misalnya kan begitu ya, karena dia di bawah Betul. tekanan dan sebagainya. Dan Zulkarnain kemarin kan juga dia mencoba mencabut itu, katanya dia Mhm. menyatakan bahwa tidak ada jatah dari Pak Budi Ari itu, saya berani bersumpah dunia dan akhirat kan pada waktu itu gitu. Tapi dengan pernyataan dari saksi-saksi ini nggak bisa lagi berkelit gitu ya. Dan juga kita melihat betapa anu ya culture di pemerintahannya, terutama di ASN itu, bagaimana anak buah itu ketika kalau atasannya udah memutuskan, dia nggak berani bertindak di luar itu Mhm. walaupun itu salah, dan mereka Iya, kemudian betul. jungkir balik untuk Mhm. menutupi itu dan untuk melaksanakan itu, walaupun konsekuensinya dia bisa kena juga loh kalau kalau ini Iya. diusut-usut terus gitu. Iya, apalagi kalau kemudian terdakwa yang lain yang Hmm. posisinya lebih tinggi bisa pegang hakim, bisa Hmm. pegang Hmm. eh, jaksa untuk lebih mendakwa bawahannya, sementara Hmm. dia tidak terlalu berat dan kemudian hakim nanti bisa direkayasa lewat pertanyaan lewat apa sehingga posisinya menjadi seolah tidak tahu, seolah Ya, apa namanya. Jadi iya kita tinggal melihat ini Mas Hersu. Kalau ya. tadi Mas Hersu mengatakan bahwa jaksa ternyata ya begitu posisinya begitu kan Hmm. yang dia Hmm. takut-takut begitu dari polisi ya mulai dari Nah. polisi saya rasa sih ini banyak sekali pertanyaan kenapa polisi mencantumkan nama Budi Ari tapi Hmm. Budi Ari tidak masuk gitu ke Hmm. dalam Hmm. Hmm. menjadi terdakwa gitu Hmm. atau bahkan tersangka lah tersangka Hmm. dulu Hmm. baru kemudian menjadi terdakwa kan sejauh ini enggak Hmm. Hmm. karena memang tarik menarik besar dan kemudian kayaknya ada good cop bad cop gitu ya kalau saya bisa membayangkan. Masa Iya. semuanya bad cop, masa semuanya good cop kan kita sudah tahu gimana Hmm. culture polisi. Bisa jadi memang ada yang memasukkan dan ada yang berani, ada yang tidak berani begitu. Iya. Ya, tidak berani itu mewakili kenapa Budi Ari kemudian tidak ikut menjadi tersangka dan terdakwa. Iya. Tapi yang berani tetap mencantumkan biar deh ini jadi kerjaan jaksa nanti gitu. Atau kerjaan hakim berikutnya, karena Iya. ya, kan menarik begini ya. Satu memang agak aneh, ini kita mesti berulang-ulang ya supaya kita jadi lebih paham gitu, bahwa agak aneh berkas perkara, kan jaksa menyatakan bahwa dia mendapatkan dakwaan itu dari berkas perkara yang dituangkan dalam dalam dakwaan. Dan biasanya kan jaksa itu kan kalau melihat ada seperti itu, dia bisa mengembalikan kepada kejaksaan yang disebut Betul. P19 dan disertai petunjuk. Dia biasanya petunjuk ini ada nama Budiari disebut-sebut sebagai menerima komisi yang paling gede, kenapa nggak dijadikan tersangka? Kan itu bisa sebenarnya jaksa yang seperti itu. Kedua, kalau memang ada kecurigaan polisi ingin menyelamatkan Pak Budiari, katakanlah ada operasi Pak Budiari, kenapa kok namanya ada di dalam berkas perkara? Kan ini jadi jadi menarik juga. Terus kedua, jaksa.
kan saya juga sudah menyinggung, jaksa itu ketika membuat dakwaan ada yang namanya rentut, rencana penuntutan, dan rencana penuntutan itu dipaparkan kepada atasannya. Dalam kasus yang high profile semacam ini, saya menduga karena ini pidana umum, jadi pasti ini dipaparkan kepada Jaksa Agung Pidana Umum. Agung. Ya, Betul. Jaksa Agung Muda Pidana Umum gitu ya. Dan Mm-mm. kemudian ini menarik juga kenapa petunjuknya tetap dimunculin tapi tidak jadi terdakwa itu juga atau tersangka setidaknya dari polisi. Jadi ini menarik sekali. Saya lagi curiga jangan-jangan ini mereka semua main aman gitu. Tapi sebenarnya mereka juga ingin itu agar kasus ini jalan dan nanti biar hakim yang menentukan. Jadi hakim sekarang yang ada bola panas itu ada di hakim, Mbak. Dan tekanan Iya. publik, tekanan di media mungkin diharapkan nanti membuat hakim menetapkan Pak Budi Ari sebagai untuk dipanggil. Jadi kan Mm. hakim kan akan sebenarnya kalau kalau hakimnya eh, dalam kondisi yang bebas gitu, yang kondisi tidak dalam tekanan juga, dia pasti akan mempertanyakan itu kepada jaksa. Ini kenapa? Kok namanya bolak-balik muncul dan komisinya paling gede, kok kenapa nggak jadi terdakwa kan begitu? Kalau gitu panggil dia sebagai saksi, bisa seperti itu dan nanti dari kesaksian itu setelah digali-gali hakim bisa menentukan bahwa ini harus Meningkat jadi statusnya. ya gitu Mhm. loh. Jadi ini menarik Mbak kasus ini Mbak ya. Dan kalau lihat ini Iya. susah untuk berkelit ini gitu loh. Ya. Iya, kita juga melihat sih dalam hal ini lucu-lucuan gitu. Kita melihat segi funny side-nya dalam hal Lucu ini. nggak lucu sih. Misalnya, Lucu nggak lucu menurut saya misalnya ini. ini kenapa polisi nggak berani? Karena kalau jaksa dilindungi TNI. Nah, siapa yang melindungi polisi begitu kan? Iya, iya, iya. Waduh, ya Ya kan belum ini waktu bikin dakwaan dakwaannya belum, Mbak. Belum ada perpresnya waktu itu. belum ada Belum perpres, tapi belum kan ada sudah ada skep rencana. Panglima, belum ada skep Panglima juga Hmm, untuk jaga kejaksaan, belum ini. betul Ya, betul. kita positif Tapi yang thinkingnya namanya perpres ya, sudah ya. direncanakan itu ya. Kita positif thinkingnya Mhm. bahwa ada juga teman-teman di kepolisian yang tetap oke, gua ini Ya. misalnya gua nggak oke, gua nggak menetapkan jadi tersangka, tapi minimal biar jaksa deh yang kerja gitu. Jaksa juga Mhm. begitu. Nah, ini kok mestinya gue balikin ke polisi ini untuk P19 ini kalau seperti ini. Udah deh kita bikin dakwaan aja biar hakim yang yang menjadi membuat penetapan. Kalau gitu nanti hakim hakim nunggu dulu ya bagaimana publik memberikan respon Iya. publik dan bagaimana menekan dan Mhm. kemudian dari mana ada angin dari buritan gitu dari kekuasaan untuk memberikan tanja oke jalan. Kalau nggak ada itu nggak berani hakimnya Mbak. Iya, dan ini semua Budi Ari adalah pembantunya Pak Prabowo. Jadi Hmm, dalam hal ini tidak mungkin Pak Prabowo tidak tahu, apalagi hmm, Budi Ari sebagai orang yang sudah tercoreng seperti ini, begitu, hmm, hmm, yang sudah tidak kita bisa lihat sejauh ini ya, walaupun hmm. ini masih dakwaan, tapi sudah sangat jelas begitu perannya dia Dakwaan dan kesaksian, dakwaan dan dan kesaksian yang kesaksian dan iya. fakta Hmm. fakta Fakta hukum juga persidangan, fakta fakta pengadilan persidangan, ya fakta. Hmm, persidangan dan hmm, hmm. dari situ kita bisa melihat bagaimana kelanjutan Budi Ari akan memegang Iya. triliunan uang koperasi merah putih begitu sebagai orang yang memiliki Saya, track saya, record saya seperti kira dia itu. udah nggak konsentrasi sekarang untuk operasi merah putih Betul. dengan situasi Selain ini. tidak konsentrasi, dia memiliki perkara begitu. Juga uang ini harus dijalankan dengan amanah, walaupun di Ya, situ ada orang-orang Pak Prabowo begitu ya. Tapi ya tetap saja yang jadi ya, menterinya itu kan Budi ya. Ari begitu. Jangan lupa Dan Mbak ya, ini ya, Budi Ari berurusan dengan hukum bukan hanya kasus ini saja, kan dia juga iya, dilaporkan betul. oleh PDIP. Mhm, Nanti kan berarti dia pasti akan iya. diperiksa juga, menjalani Mhm, pemeriksaan, bisa bolak-balik dan sebagainya. mhm, Dia bisa nggak fokus lagi ke pekerjaannya ini karena iya, banyak masalah hukum. Jadi setidaknya sekarang ini betul. ada dua masalah hukum yang sedang dihadapi. Ada satu lagi yaitu Apa itu? PDNS kalau Oh, seandainya penyelidikannya PDNS. sampai Ya, ke dirinya ya ya, ya, sebagai ya, ya. ya seharusnya sih sampai ke menteri-menterinya karena itu Ah, skandal nasional, skandal ya, internasional juga ya sangat oke. disorot. Oke, Mbak Agi, Hmm. kita tunggu dari Pak Hakim ini ya. Saya kira kalau Pak Hakimnya ngeles, tapi sekarang udah jadi sorotan publik dan ini media-media semua memberitakan ini sebagai big news. Saya kira Hakim juga nggak mau dia disalahkan sendirian gitu nantinya. Ya, dan sepertinya Prabowo dan juga Hakim ini meminjam tangannya wartawan, gitu Hmm, juga suara 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 publik, wartawan, suara suara netizen kita juga. dan suara netizen, suara publik, suara rakyat Hmm, untuk ikut mengawasi dan kemudian yep, memberikan
justifikasi bahwa ini sudah tidak baik-baik saja, ini sudah harus diganti apa dan Yes, sebagainya, gitu. Jadi yes. nanti ada alasan bahwa ini To kehendak dari recover kebijakan. ya, ya. Betul, Oke. reshuffle. Oke Mbak Agi, kita ketemu lagi insya Allah besok. Kami mohon pamit, saya Rusman Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam off the record, Ya. salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.